Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi sama aku Mama Adam. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan sehat walafiat. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan diberi kesehatan jasmani rohani dan juga diberi kelancaran rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini teman-teman, saya mau curhat sama teman-teman semua. Ya, ini hanya sekedar curhat ya teman-teman. Curhat tentang apa tujuan saya pengen jadi YouTuber. Kemarin ada yang nanya sama saya, ya masih teman saya, ini masih tetangga lah. Kok saya jadi YouTuber? Apa tujuan saya pengen jadi YouTuber katanya? Apa kok ada kepikiran sampai pengen jadi YouTuber? Jadi sekarang ini akan saya jawab teman-teman pertanyaan dari kawanku itu. Ya, tujuan saya jadi YouTuber itu apa? Nanti akan saya jawab. Yang pastinya tujuannya itu ya tidak melainkan untuk apalah istilahnya, untuk sekedar hiburan, dan tujuan utama pun ada tujuan utama saya pengen jadi YouTuber itu apa. Tapi ya nanti saya jawab. Ya, untuk teman-teman semua silakan tonton terus video aku, jangan di skip. Yang pengen tahu apa tujuan aku jadi YouTuber, tonton terus ya. Dan jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe silahkan di like, komen, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih sebanyak-banyaknya, dan bagi yang sedang menonton pun saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya itu tadi teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe, di like, di komen, dan jika tidak keberatan silahkan di share ke sosial media teman-teman semua. Dengan teman-teman semua subscribe dan komen ke video saya, itu artinya teman-teman semua mendukung channel saya, mendukung kreator saya. Jadi saya makin bersemangat lagi untuk membuat konten. Ya, semangat nggak semangat tetap akan saya jalani demi tujuan saya. Nah, itu teman-teman semua. Di sini saya akan curhat tentang diri saya dan apa tujuan saya jadi YouTuber. Tujuan yang utama yaitu untuk sekedar hiburan lah ya teman-teman, untuk menghibur diri ya, untuk hiburan saya dan juga untuk menghibur teman-teman semua yang menonton video saya menjadi YouTuber. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, yang kedua ya, daripada istilahnya pulsa atau paket data itu mubazir ya teman-teman ya, kita hanya bisanya untuk mainan game, untuk Facebook, yang untuk main-main yang nggak jelas lah pokoknya. Jadi nggak ada salahnya kalau saya gunakan untuk upload video di YouTube. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan saya jadi YouTuber, jujur saja saya pengen jadi YouTuber, pengen jadi YouTuber terkenal, pengen sukses dari YouTuber. Karena apa? Karena saya mempunyai cita-cita untuk membahagiakan anak-anak saya.
dan membahagiakan keluarga saya yang selama ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Jadi itulah tujuan saya, pengen jadi youtuber terkenal. Makanya untuk teman-teman semua, dukung saya, dukung channel saya, dukung konten saya teman-teman ya. Karena apa tujuan saya di situ? Ya, ini sedikit cerita ya teman-teman. Dulu saya orangnya paling susah. Orang tua saya tuh susah banget. Susah. Untuk makan sehari-hari aja sangat susah nyarinya teman-teman. Istilahnya nyari dalam sehari ya habis untuk dalam sehari itu. Orang tua saya anaknya 4 ya. Dulu ikut tran, orang tua saya dari Jawa ke Sumatera ikut transmigrasi. Paling susah dulu orang tua saya. Sampai saya besar, sampai saya nikah masih susah. Sampai saya punya anak. Anak saya 2 teman-teman. Yang satu umur 16 tahun, yang satu ini masih umur 1 tahun 4 bulan. Nah, anak saya yang pertama itu umur 16 tahun. Itu dari bapak yang dulu. Maaf ngomong, saya udah nikah 2 kali teman-teman. Tapi itu bukan karena masalah apa-apa ya. Ya biasalah masalah pribadi. Saya pisah dari suami saya yang pertama. Punya anak 1. Dulu sangat susah. Tapi saya pisah bukan karena ekonomi, kekurangan ekonomi atau apa. Adalah masalah lain yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Susahnya dulu waktu aku hamil anakku yang pertama, masih dalam kandungan anakku, udah aku bawa ke hutan nyari rezeki, yaitu kalau kami bilang buruh bawon, kalau bahasa Indonesia itulah, ikut-ikut ngambil padi tempat orang, berbagi gitu teman-teman. Sampai lahir anakku, sampai umur 10 bulan anakku umur 10 bulan udah aku bawa ke kebun, hutan ya, untuk mencari nafkah. Itu dulu aku masih punya suami aku juga ikut kerja. Tapi kalau zaman dulu uang tuh kan apalah istilahnya, pokoknya untuk nyari sehari ya, untuk makan sehari gitu. Payah kalau mau nyari lebihnya gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah masih bisa lah untuk makan gitu aja. Sampai anakku besar, anakku umur 3 tahun. Pas anakku umur 3 tahun aku pisah sama suamiku. Ya ada masalah lah, ada masalah pribadi tuh. Nggak bisa dibicarakan di sini ya teman-teman ya. Itu masalah pribadi saya. Berpisah. Jadi pas pisah sama suamiku itu, suamiku tidak memberi nafkah sama sekali untuk anakku. Ya kalau aku tidak dikasih nafkah nggak masalah lah. Tapi anakku nggak ada dikasih nafkah. Jadi anakku kubawa pergi merantau teman-teman. Merantau. Awalnya aku merantau di Jambi dan di Sumbar. Pertama kali saya pergi merantau itu jualan mie ayam teman-teman. Dapat 1 tahun. Di situ nggak betah teman-teman. Karena majikan saya ya terlalu cerewet gitu. Dan yang kedua, karena saya pengen cari nafkah demi anak itu tadi, untuk sekolah anak, karena anak udah mau masuk sekolah. Saya pergi deres karet di Jambi, motong teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu lah apa itu motong deres karet tuh ya, betah. Di situ di Jambi. Di situ berapa tahun aja. Setelah itu anakku mau sekolah,
Aku bingung bagaimana caranya kan teman-teman, biaya nggak ada. Jadi kalau aku terus di hutan deres karet, anakku nanti nggak bisa sekolah. Jadi itulah saya keluar ke kota nyari pekerjaan. Di situ saya dapat pekerjaan ART, asisten rumah tangga. Saya bekerja di situ sampai masuk sekolah. Itu pun masih bingung aku masuk sekolah. Tapi alhamdulillah, ya namanya rezeki anak. Ada yang baik sama saya, majikanku tuh baik banget sama saya, dia mau menolong saya untuk masukkan sekolah anak. Ya kalau soal biaya untuk masuk sekolah itu gratis teman-teman, tapi untuk beli pakaiannya, bukunya, untuk seragamnya kalau zaman sekarang itu kan banyak seragam teman-teman. Kalau aku dulu ya cukup 2, merah putih sama baju coklat pramuka. Tapi kalau sekarang ada merah putih, ada baju Melayunya, ada pramuka, ada olahraganya, ada baju hitam putihnya, banyak. Tapi saya nggak punya duit, itulah saya bingung. Tapi alhamdulillah dibantu sama majikan saya. Alhamdulillah anak saya masuk sekolah sampai kelas 3 SD. Saya masih merantau teman-teman. Jadi selama 5 tahun saya merantau sendirian membawa anak. Itu teman-teman, saya mencari nafkah sendiri tanpa bantuan siapapun. Ya saya ada saudara, tapi nggak mungkin saya mau merepotkan saudara saya, sedangkan saudara saya itu susah-susah semuanya teman, masih susah lah. Makanya saya nggak mau merepotkan saudara-saudara saya. Jadi itulah saya pergi merantau membawa anak demi memperjuangkan anak. Saya nggak takut, padahal dulu saya nggak pernah kemana-mana, saya nggak tahu pengalaman luar. Tapi karena demi anak, untuk sekolahkan anak, saya keluar, saya pergi merantau. Disitulah saya dapat pengalaman. Semua itu kan demi anak teman-teman, supaya anak tuh bangga. Dan sampai 5 tahun saya merantau bawa anak, pada akhirnya saya mendapatkan jodoh, ya ini suami saya yang kedua ini. Dan sekarang saya dapat anak 1 sama suami saya yang sekarang ini. Jadi anak saya sekarang 2. Udah nikah 6 tahun saya sama suami yang kedua ini, dan baru punya anak ini umur 1 tahun 4 bulan. Nah, di sini tujuan saya jadi YouTuber, pengen jadi YouTuber terkenal karena saya pengen banget untuk membahagiakan anak-anak saya. Minimal kalau udah terkenal YouTuber, penghasilan saya dari YouTuber kan ada. Jadi itulah untuk membahagiakan anak, supaya anak itu nggak terlantar. Anak saya yang umur 16 tahun udah masuk SMP kemarin, tapi karena terbatasan biaya, sekarang udah nggak sekolah lagi. Sekarang ikut kerja sama ayahnya jadi kuli bangunan. Ya maklum lah, tapi ya alhamdulillah lah ada kerjaan. Yang penting nggak terlantar untuk makan lagi. Untuk inilah, semoga di YouTuber ini saya bisa jadi terkenal. Ya mungkin sekarang saya jadi penonton di YouTube, tapi mudah-mudahan di lain waktu nanti saya yang ditonton, saya ingin jadi terkenal. Tujuan saya pengen terkenal bukan karena saya ingin bergaya ataupun sombong ataupun apa, yaitu tadi saya pengen mendapatkan penghasilan dari YouTube demi untuk melanjutkan masa depan anak-anak saya. Kalau bisa anak saya yang kedua ini jangan sama sekali jangan mengalami penderitaannya seperti anak saya yang pertama gitu teman-teman. Semoga tujuan dan cita-cita anakku yang kedua ini nanti bisa tercapai.
Jangan sampai seperti anakku yang pertama gitu. Itulah tujuan saya untuk pengen jadi YouTuber. Ya semoga cita-cita dan harapan itu bisa tercapai. Ini jujur sekali saya. Memang saya bikin YouTuber karena saya pengen dapat penghasilan dari YouTuber. Makanya saya selalu bersikeras untuk bikin konten ya. Mungkin untuk saat ini konten saya masih seperti ini, dan subscribe saya pun masih sedikit, viewer saya pun masih sedikit, masih di atas 100 subscribe saya. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berkembang dengan baik ya teman-teman. Saya tidak minta banyak-banyak dari teman-teman, cuman meminta dukungannya sama teman-teman semua. Mohon dukungannya dan doa. Saya pun mendukung teman-teman semua yang jadi YouTuber pemula seperti saya. Saya dukung, dan saya pun mohon dukungannya sama teman-teman semua agar saya bisa meraih cita-cita saya, agar saya bisa untuk melanjutkan masa depan yang ceria buat anak-anak saya, agar anak-anak saya tidak kesusahan lagi. Cukup orang tuanya yang susah, penting jangan anaknya, gitu aja. Itulah yang udah saya sampaikan. Itulah jawaban saya atas pertanyaan teman saya kemarin. Inilah jawabannya sekarang saya jawab. Memang saya jujur sejujur-jujurnya. Saya pengen jadi YouTuber. Itu apa tujuan saya? Ya itulah tadi tujuan saya. Udah aku jawab teman-teman. Ya mungkin hanya segitulah ya teman-teman. Hanya segitu video saya. Semoga saya bukannya merendah diri atau apa ya teman-teman, tapi saya hanya sekedar curhat tentang diri saya dan menunjukkan apa tujuan saya di YouTube. Itu aja, cuma itu aja video dari saya. Besok kita sambung lagi di konten yang lainnya lagi ya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Dengan like, subscribe, dan komen itulah teman-teman semua mendukung channel saya.